Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Syah Putri. Saya dari kelas AB5H, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Dan ini merupakan rekan saya yang akan membantu saya nantinya dalam wawancara mengenai organisasi yang saya ikuti di kampus. Jadi ada nih beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih sama kamu. Selama kamu kuliah di Polmed, jadi organisasi apa aja yang udah pernah kamu ikutin? Selama saya di Polmed, organisasi yang telah saya ikuti itu ada unit kegiatan mahasiswa Islam atau biasa disingkat dengan UKMI Polmed. Di UKMI itu kamu aktif nggak? Kalau dibilang aktif, tentunya saya aktif ya, karena jabatan saya merupakan Departemen Ekonomi, di mana Departemen Ekonomi itu kan merupakan jantungnya organisasi gitu. Departemen Ekonomi itu bertugas untuk mengelola keuangan untuk beberapa aktivitas yang akan dijalankan di organisasi itu. Otomatis tentunya saya aktif dan berperan di sana. Nah, jadi selama kamu ikut di UKMI ini, apa yang kamu ketahui tentang UKMI ini? Yang saya ketahui tentang UKMI itu merupakan unit kegiatan mahasiswa di bidang keagamaan, khususnya agama Islam di Politeknik Negeri Medan. Nah, tujuan UKMI ini sebagai wadah untuk menambah dan mengembangkan wawasan seputar Islam, serta untuk menjalin ukhuwah Islamiyah antar mahasiswa Politeknik Negeri Medan gitu. UKMI ini juga mempelopori kegiatan-kegiatan yang bersifat Islam, baik itu kegiatan yang bersifat seremonial maupun kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai upaya untuk mengembangkan syiar atau dakwah. Jadi kan kamu udah mengikuti organisasi UKMI ini. Kenapa kamu bisa tertarik sama organisasi ini? Saya sangat tertarik gitu di organisasi ini karena saya dulunya itu merupakan seorang yang pemalu gitu. Saya ikut organisasi ini untuk mengembangkan kepercayaan diri saya yang kurang gitu. Sebenarnya poin pentingnya bukan hanya itu, tapi karena di UKMI ini merupakan satu-satunya wadah di kampus ini untuk saya mengembangkan, menambah wawasan saya, memperdalam wawasan saya mengenai dunia keislaman, syariat Islam yang mungkin saya belum tahu banyak gitu. Disinilah saya bisa menimba wawasan tersebut. Jadi sudah berapa lama kamu ikut organisasi UKMI ini? Saya sudah mengikuti UKMI ini hampir 3 tahun gitu. Dari saya mahasiswa baru sampai sekarang ini saya semester 5. Tepatnya di tahun 2019 sampai 2021 ini. Jadi kan kamu nih udah lama nih ikut UKMI selama kurang lebih 3 tahun lah. Jadi manfaat apa yang telah kamu dapat ataupun yang kamu rasakan setelah mengikuti organisasi UKMI ini? Nah, tentu sangat banyak gitu manfaat yang saya dapatkan di organisasi ini. Salah satunya itu menambah pengalaman saya berorganisasi. Ini tentu ya, di semua organisasi manapun pasti akan menambah pengalaman gitu. Poin pentingnya itu di organisasi ini saya mendapat banyak wawasan mengenai dunia Islam, syariat Islam yang belum saya ketahui tadi. Di sini ternyata luas yang saya dapatkan. Sini juga ada mentor, pembimbing yang memberi saya wejangan mengenai Islam. Banyak teman-teman baru di sini yang saya dapatkan gitu. Bukan hanya itu, saya juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar gitu, karena di sini kan saya mengikuti kepanitiaan untuk acara-acara UKMI. Jadi itu merupakan salah satu manfaat yang cukup besar yang saya rasakan pada saat ini. Nah, jadi kamu sudah mengikuti UKMI ini kan selama kurang lebih dari 3 tahun. Jadi kan udah pasti banyak nih kegiatan yang udah kamu lewati sama UKMI ini kan, yang udah kamu laksanakan juga. Nah, jadi kegiatan apa aja yang udah terlaksana di UKMI ini? Nah, ya benar ya kata Mbak, kalau selama 3 tahun ini pastinya banyak gitu kegiatan yang sudah terlaksana, banyak sekali. Nah, salah satunya itu ada kegiatan melekat, itu kepanjangan dari mengenal lebih dekat UKMI. Ini merupakan kegiatan yang diadakan untuk mengenalkan mahasiswa baru kepada UKMI gitu. Baru ada kegiatan maulid. Kalau maulid ini pasti setiap tahun diadakan karena ini merupakan acara untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baru ada kuaci, kajian rutin cinta Islami,
ada kismis, kajian istimewa wanita soleha, ada tahsin. Nah, tahsin ini kan merupakan kegiatan untuk memperindah dan memperbaiki Al-Quran. Ini juga sering gitu diadakan juga, baru ada kelas multimedia. Nah, ini merupakan pelatihan desain gitu untuk mahasiswa Politeknik Negeri Medan untuk membuat flyer atau poster dari berbagai aplikasi, salah satunya aplikasi Photoshop. Baru kegiatan lainnya itu ada Watabul Al-Quran, kepanjangan dari waktu Tadabbur Al-Quran. Nah, kegiatan ini tuh untuk memaknai lebih dalam isi Al-Quran itu. Baru ada kegiatan betah online, belajar tahsin online, ada kegiatan gesit dan mentari, kepanjangan dari kegiatan membersihkan masjid dan merawat inventaris. Ada Tatskip online, ini merupakan bagian proses pembinaan aktivitas dakwah Islam gitu. Baru ada seminar dan webinar yang sering gitu diadakan UPMI Polmed membahas seputar tentang keislaman. Baru-baru ini itu ada acara Greet and Meet mahasiswa Politeknik Negeri Medan yang baru gitu, mahasiswa baru Politeknik Negeri Medan maksud saya gitu. Pokoknya masih banyak lagi lah. Banyak sekali organisasi ataupun kegiatan yang dilakukan di UPMI ini. Namanya pun keren-keren sekali ya. Tentu sih namanya keren karena kan kami sebagai anggota dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif dalam membuat acara gitu agar tertarik banyak peminatnya gitu dari mahasiswa maupun dari luar mahasiswa. Nah, jadi selama kamu mengikuti kegiatan UPMI ini kan kita dalam kondisi pandemi nih. Jadi kendala apa yang biasanya terjadi ataupun masalah yang terjadi di UPMI ini? Kalau masalah kendala pasti di setiap organisasi pasti mengalami kendala, apalagi di masa pandemi ini gitu kan. Acara yang sebelumnya diadakan langsung meriah, selama ada pandemi otomatis beralih gitu ke dalam online. Kami tentunya banyak melakukan penyesuaian gitu karena kan baru itu gitu kan. Pokoknya banyak sekali lah kendalanya, salah satunya itu. Dan juga karena pandemi ini produktivitas partisipasi anggota tuh jadi menurun gitu. Memang nggak semua anggota, tapi ada beberapa anggota yang menurun, tetapi itu nggak membuat semangat anggota yang lainnya hilang gitu. Ada banyak juga anggota lainnya yang semaksimal mungkin dalam mensukseskan acara-acara yang sudah di-list gitu, yang membuat acara tersebut berjalan lancar. Nggak itu aja sih, ada juga masalah perekrutan gitu. Jadi biasanya kan kalau perekrutan ini dilakukan secara langsung gitu kan, wawancara langsung, jadi kita bisa tahu ini di mana diletakkan. Nah, jadi dengan pandemi ini otomatis itu berubah gitu, jadi sistem online gitu. Awalnya memang bingung sih, cuman ini kami mengadakan rapat gitu, bagaimana caranya supaya ini bisa perekrutan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, dapatlah solusinya. Jadi kami tetap mengadakan perekrutan dengan cara online, itu dengan memberi tugas-tugas kepada anggota baru serta melakukan wawancara secara online. Dari situlah kita bisa dapat mana nih orang-orang yang cocok di divisi mana, di divisi masing-masing gitu. Jadi walaupun memang banyak sih kendala, tapi kami tetap berusaha untuk mencari solusinya, mengadakan rapat, mengadakan musyawarah, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama pandemi ini. Jadi kedepannya kegiatan yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi kan banyak nih udah kegiatan yang kalian lakukan, kendalanya pun kalian juga bisa mengatasi kendala tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan nih satu lagi, jadi antara belajar sama organisasi ini, bagaimana sih cara kamu memanajemen waktu itu gitu? Kalau manajemen waktu itu pandai-pandai kita gitu kan, kita harus pandai gitu menempatkan waktu, mana untuk organisasi, mana untuk belajar. Pokoknya kita jangan mencari
jangan menunggu waktu luang gitu, tapi kita yang mencari waktu luang itu. Kalau saya begitu cara mengantisipasinya gitu. Baiklah, terima kasih. Cukup sudah yang dapat saya tanyakan kepada saudari Adela Syaputri. Terima kasih. Sekian video wawancara mengenai kegiatan organisasi yang saya ikuti di Polmed. Terima kasih kepada rekan saya Maulidina Utami yang telah membantu saya dalam menyelesaikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.